Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pakar Nusa, salam Jaksela, dan salam seduluran untuk kita semua. Oke dulur-dulur semua, berjumpa lagi dengan saya tetap di Arpan Channel. Dan video kali ini dulur-dulur saya tidak sendirian karena saya kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Weh, gantengnya Jawa Timur. Iya, saya bersama salah satu saudara saya juga di Pakar Nusa, yaitu namanya siapa, Kang? Biasanya dipanggil Kang Cerot. Oke, namanya Kang Cerot. Di sini saya dan Kang Cerot akan membahas beberapa hal terkait insiden yang kemarin terjadi, Kang ya. Iya, benar. Kemarin terjadi insiden yang sangat-sangat tidak diinginkan sebenarnya dan tidak diduga-duga. Ya, seperti halnya mungkin dulur-dulur semua itu sudah tahu ya infonya. Kejadian tanggal berapa kemarin kan? Tanggal berapa ya? Tanggal 20. Ya? Tanggal 20 insidennya di Karanggenang terjadi bentrokan dari dulur-dulur Pakar Nusa ketika pulang pengesahan. Seperti itu ya dulur-dulur. Mungkin ini sangat-sangat viral. Dan aduh, ini apa ya? Menyita apa ini? Perhatian para netizen pesilat maupun non pesilat. Kayaknya ini sangat-sangat gempar. Tetangga-tetangga saya itu semuanya tanya sampai ada apa? Tetanggamu tanya nggak? Ya tanya juga kemarin itu. Ini ada bentrok, kamu di mana gitu kan. Pas posisi pada saat itu ya. Ini udah mulai ini. Mulai. Udah mulai ya. Pas posisi saat itu aku lagi berada di warung kopi. Oke. Pertama mungkin ya turut prihatin juga dengan keadaan seperti itu gitu. Iya, dunia persilatan gonjang-ganjing ini ya. Saat dunia persilatan. Aduh. Oke, ya, mungkin di sini saya dengan Kang Cerot ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu kita akan mengulas fakta dan hoaxnya terkait informasi ini, Kang ya. Betul. Soalnya apa? Soalnya setelah kejadian tersebut selang beberapa menit itu langsung viral di media sosial. Wah, luar biasa. Saya langsung coba untuk searching atau tanya-tanya dulur yang lain itu kok ada beberapa yang menyudutkan gitu loh. Beberapa yang nggak sesuai dengan faktanya gitu kan. Maka dari itu saya menyambut baik apa yang dilakukan oleh Mas Arif selaku kreator Arpans Channel gitu kan. Benar. Sebagai media pengimbang lah. Alhamdulillah. Seperti itu. Oke, ya. Di sini sebelumnya gini ya dulur-dulur, saya di sini bukan bermaksud untuk memberikan apa ya pembenaran atau tidak. Ini hanya mengungkap fakta saja terkait informasi yang sudah beredar di media sosial. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan fakta yang pertama ini apa, Kang? Yang harus diungkap ini. Ada isu apa nih? Yang pertama Kayaknya yang langsung jadi fokus perhatian saya itu terkait korban yang meninggal. Jadi ada semacam bukti screenshotan si korban bentrok tersebut gitu. Jadi semacam memberikan informasi bahwa ada 2 orang yang meninggal dari korban dari Pakar Nusa gitu. Nah ini kan perlu kita cross check kembali gitu. Apakah benar hal tersebut? Soalnya bisa berakibat fatal juga kan. benar. Mungkin seperti itu. Ya, saya juga dengar dulur-dulur terkait informasi itu dan juga mungkin chat banyak tersebar di grup WhatsApp, Kang ya. Itu dan saya cross check dan coba klarifikasi pada beberapa pihak di sana, terutama dulur-dulur Pakar Nusa yang ikut konvoy juga. Itu ternyata enggak, Kang. Alhamdulillah saudara kita yang jadi korban sekarang sudah mulai membaik, sudah mulai sadar, dan alhamdulillah kalau dikatakan meninggal itu sangat-sangat salah, Kang ya. Seperti itu. Berarti informasi ketika ada anggota Pakar Nusa yang dikeroyok itu meninggal itu jelas-jelas hoax gitu. Benar. Nah, seperti itu. Oke, kita ungkap lagi fakta selanjutnya ya. Bentrokan Pakar Nusa dengan warga, bener ya? Benar. Nah, itu tersebar informasi bahwasannya Pakar Nusa waktu itu pulang konvoy terus dihadang oleh masyarakat sehingga bentrok dengan masyarakat. Apakah benar ini, Kang?
Kalau tanya benar atau enggak, sebenarnya saya nggak berada di lokasi gitu. Tapi dari video-video yang kesebar itu, kalau saya pendapat saya pribadi gitu kan, kayak nggak ada sesuatu yang janggal gitu, atau yang nggak masuk akal. Bayangkan warga ketika mau ini kan bentrok dengan pagar nusa misalnya, gitu kan. Masuk dari gang, keluar dari gang, itu secara serentak dan bersama-sama. Logikanya, ngapain warga melakukan hal tersebut? Kita tahu nggak ngelakuin apa-apa kan, kayak gitu. Benar. Kan seperti itu logikanya gitu kan. Jadi kalau warga bersiap-siap itu ada konvoy langsung kita cegat. Ngapain gitu loh? Masuk akal sih. Benar sekali. Toh dalam jangka waktu yang cukup lah, sebentar lah. Jangka waktu yang cukup pendek, tiba-tiba langsung keluar dari gang, seret. Rame-rame itu. Rame-rame. Soalnya kalau untuk ngumpulin warga buat rapat RT pun sangat sulit sekali gitu. Enggak, ya kurang logis lah kalau saya nggak masuk akal kalau dibenturkan dengan warga. Dibenturkan dengan warga. Terus yang kita perlu tegaskan, apakah ini benar warga? Kan kayaknya aneh ya. Masa warga dengan berbondong-bondong bawa parang, bawa kayu, bawa batu, langsung serang gitu. Tanpa ada hal yang memicu gitu. Lah iya. Tanpa ada yang memantik untuk warga berkumpul dan menyerang itu. Ya, itu tadi menurut saya masih enggak ada sesuatu yang janggal. Tinggal ini warga yang mana ya? Ya mungkin warga Vrindavan atau nggak tahu saya kan. Atau warga kampung durian runtuh? Nah, itu juga bisa. Ketika Upin mau berburu durian gitu kan. Mengerikan. Oke, lanjut ya. Jadi untuk warga ini bisa dikatakan apa ya? Mungkin ini ada salah satu pengalian isu atau seperti apa yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab gitu ya, supaya tindakan yang seperti ini jadi terlihat agak apa ya, agak kurang salah gitu ya. Jadi ya biasa sama warga gitu. Oke, lanjut. Yang bisa dibahas lagi apa, Kang? Perusakan tugu ya? Wah, itu baru dengar ya. Itu juga dikabarkan di salah satu channel YouTube ini ada. Coba tak lihat ya. Mana ini? Ada tertera perusakan tugu PSAT di Karanggeneng Lamongan yang dilakukan perguruan PN. Nah, usut dulur ya, setelah viral screenshotan video ini, saya langsung cek. Ini bingung saya. Tugu yang mana yang rusak? Gitu. Oh, berarti setelah kejadian ini Mas Arif sempat ngeres-cek. Iya dong. Sempat lokasi. Di lokasi, karena yang viral kemarin kan di tugunya Karanggeneng yang besar itu, tugu BSAT yang di Karanggeneng itu, saya lihat ini yang mana yang rusak. Lihat masih terpampang megah di sana. Terus di daerah yang selatan juga nggak ada kayaknya. Berarti bisa dikatakan ini nggak bener. Nggak bener. Dan saya coba lagi di video di channelnya itu, ternyata sudah tidak ada videonya. Kita bisa lebih bijak lah bermedia sosial. Ketika bukan fakta ya nggak usah dibuat seperti ini, malah memicu atau konten semacam itu yang rawan, itu yang menjadi pemicu perpecahan sebenarnya. Betul sekali. Ya, kalau nggak ada kabar yang menyangkut itu ya jangan dikabarkan itu kan, nggak seperti itu. Benar sekali. Ya imbasnya malah ada semacam rantai kebencian lah. Bener. Kok aku jadi bijak ya? Mode bijak on. Oke, mantap. Oke. Oh ya, mau silakan. Minum dulu. Ini promosi dari Arpans Production ini. Alhamdulillah. Oke, lanjut Kang ya. Dan di sini mungkin itu beberapa yang bisa disampaikan terkait fakta dan hoaxnya ya. Jadi tadi yang pertama, korban dari pagar nusa yang dikeroyok itu meninggal dunia, itu bisa dipastikan hoax, karena saya sendiri juga sudah beberapa dikirimi gambar dari korbannya, itu sudah bisa duduk, bisa itu. Alhamdulillah, semoga sajalah segera diberi kesembuhan dan kembali lagi kepada keluarganya. Nah, itu ya.
Dan ini yang menarik juga ini, motifnya kira-kira ini apa ya? Melakukan penyerangan ketika dulur-dulur Pagar Nusa ini konvoy gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya banyak sekali oknum-oknum dari perguruan yang lainnya itu konvoy nggak ada yang nyerang. Padahal itu lebih besar loh. Kopdar besar, konvoy besar, tapi nggak ada hadangan, nggak ada apa, aman. Gitu. Kalau pendapat saya sendiri itu, kalau melihat bicara masalah motifnya gitu, motif itu bisa dilihat dari banyak hal. Oke, benar-benar. Kita bisa sebut motif kebencian masa lalu, itu juga bisa, motif balas dendam, motif bahkan motif politik pun juga ada gitu, yang bersangkutan dengan eksistensi mereka itu kan juga bisa dilihat dari situ juga. Tapi gini, maksud saya ada motif lain yang lebih enak untuk kita pahami dan lebih mudah. Apa itu? Yo, motif kegabutan. Iya kan, secara atau iki wae analoginya gitu. Bener. Ketika seseorang itu gabut, dia akan mencari pekerjaan yang lain atau apa yang bisa dilakukan gitu. Gitu ya. Kalau toh mereka mempunyai kerjaan, mereka bahkan bakal sibuk gitu loh, gak akan mengurusi hal-hal semacam itu yang lebih mementingkan pekerjaan mereka. Mungkin yo gabut karena gak ada kerjaan. Mungkin Pak Bupati bisa infoloker. Bapak Bupati infoloker. Berarti mungkin kalau kegabutan salah satu solusinya supaya tidak ada pertawuran ini dibukakan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya ya. Sangat masuk akal juga. Dan saya mendukung itu. Luar biasa. Semoga saja setelah podcast ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka. Supaya mereka-mereka yang katanya gabut daripada amu-amu lebih baik kan kerja tuh. Oke, luar biasa. Oke, motif sudah. Terus ungkap fakta tadi ada beberapa sudah. Dan ini luar biasa. Ini satu lagi. Kita akan reaksin beberapa video. Yang pertama kita akan coba bahas itu terkait video apa ya? Penyerangan. Ini kayaknya video yang penyerangan ya. Kita coba lihat dari beberapa video ini. Kita pilih. Kita lihat. Waduh. Rombongnya. Coba ulangi. Coba sekali lagi kita ulang mana ini? Kayak film Genji. Enak kan? Aduh, rombong yang. Yuk kita coba kita sedikit bahas. Ini sangat-sangat menarik ya. Kalau misalkan yang dikatakan namanya apa ya, warga terus melakukan penyerangan kan, aduh, nggak masuk akal itulah. Nggak masuk akal gitu ya. Kalau misalkan gini, orang sebanyak itu, kalau tadi nyerangnya bukan nyerang ke konvoy, ini malah lebih manfaat. Ya benar. Itu yang mau tak obrolin tadi itu kan. Aku langsung fokusnya bukan ke masanya. Tapi ke apa? Ada gerobak tukang pentol kayaknya. Iya, tukang pentol. Ya, makanan kesukaan saya. Jadi fokusnya saya langsung ke tukang pentol itu tadi. Lanjut. Yo ibarat tadi itu kan gerombolan itu kan beloknya ke kanan sih. Oh enggak, belok ke kiri ngono. Mampir beli pentol dulu. Itu kan sangat membantu perekonomian pedagang kaki lima. Luar biasa. Itu sangat bermanfaat bagi sekitar. Gitu. Bener, atau enggak gitu yo mampir potong rambut, antri gitu kan. Ada potong rambut. Iya toh? Baris itu kan. Luar biasa kalau misalkan gerombolan itu datang ke majelis sholawat, masuk ke pesantren. Mungkin itu orang tuanya sudah tersenyum di akhirat. Ini sisi apa dibalik gigol. Iya, tapi ya aduh. Lucu saja kalau misalkan apa ya, dunia persilatan jadi kayak gini ya dulur-dulur ya. Terus ini terakhir. Ini apa ya?
salah satu video, ini lupa videonya nggak kemasuk, nanti ditampilkan saja video dari dulur-dulur IKSP Ikra Sakti Lamongan ini tuh. Karena ada beberapa postingan yang gini, terjadinya bentrokan itu dikarenakan tidak tertibnya ataupun tidak punya sopan santunnya anggota dari Pagar Nusa, katanya seperti itu. Banyak sekali yang posting-posting seperti itu, ya nggak tahu lah itu oknum-oknum siapa. Terus kenapa ketika lewat di tubuhnya IKSP Ikra Sakti itu aman loh? Aman berarti. Aman. Nggak ada lempar-lempar batu, nggak ada bro. Malahan dari dulur-dulur IKSP itu memberikan apa ya, sambutan yang sangat luar biasa, dan seharusnya kayaknya seluruh perguruan pencaksilat harus bisa seperti ini. Benar. Jadi respect gitu lah. Iya benar. KSP Ikra Sakti Luar biasa. Kalau misalkan kita konvoy arak-arakan terus ada di pinggir jalan, pinggir tugunya kita memberikan salam perdamaian sebagainya, itu kayaknya luar biasa. Benar. Dan konvoynya pun pasti akan berjalan juga lancar, aman, tidak ada akan bentrokan. Beda lagi kalau sambutannya pakai lemparan batu. Itu kalau lewat sambutannya pakai lemparan batu gitu kan. Ya itu tadi warga Vrindavan. Oke, seperti itu ya. Jadi, aduh, kapan terus-terusan kayak gini ya? Ya kalau ditanya kapan sih, saya nggak bisa menjawab. Soalnya bakal jadi rantai kebencian terus-menerus kalau nggak segera diselesaikan gitu. Tapi kabar terbaru gimana? Maksudnya terkait penanganan kasus ini itu kan? Ya, untuk penanganan kasus ini dari PCNU pun juga sudah apa ya, memasrahkan sepenuhnya ini di Memasrahkan itu pakai bahasa apa mas? Saya nggak paham. Maksudnya itu apa ya? Menyerahkan atau mempercayakan. Mempercayakan. Mempercayakan kasus ini kepada pihak yang berwajib dan berwenang dan harus ditangani secara serius dan seadil-adilnya gitu. Jangan sampai ada apa ya, embel-embel organisasi di belakangnya jadi agak susah gitu. Enggak, pokoknya harus tuntas. Siapapun pelakunya harus tertangkap, seperti itu sih. Dari PCNU namanya beliau kan orang tua kita kan. Iya benar. Karena Pagar Nusa ada satu-satunya Banom NU yang bergerak di bidang tradisi Pancasila dan penganut budaya. Seperti itu kan ya? Bener banget. Ya semoga secepatnya lah, maksudnya kasus ini selesai ditangani gitu. Oke, alhamdulillah. Sampai molor, apalagi yo ada dendam yang lain gitu kan. Dendam yang lain itu pun bisa dikarenakan penanganan kasus yang lambat. Bener sekali. Selesai gitu. Iya, ya semoga saja lah kasus ini atau insiden ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua lah. Mari kita saling toleransi, mari kita saling mengedepankan kemanusiaan dan sebagainya. Jangan sampai kita merasa paling besar, tetapi kebesaran kita malah akan merugikan orang lain atau menyakiti orang lain, seperti itu. Ya, dirokok dulu nggak apa-apa, ya santai. Tidak ada KPI kalau di YouTube. Oke, ya seperti itu kalau terkait insiden ini. Jangan sampai insiden tahun yang lalu kita yang menjadi korban, ya kita yang menjadi tuan rumah pengukuhan di daerah Pantura, tepatnya di Paciran tahun lalu Kang ya. Itu aduh, kasusnya hilang sampai saat ini sudah setahun, nggak ada ujungnya, pelakunya juga nggak ada yang ketangkep. Iya, miris sekali gitu kan ketika kejadian seperti itu nggak diusut langsung. Soalnya ini problem massa gitu. Bener. Melibatkan banyak orang, dua organisasi atau bener. bahkan lebih gitu kan. Mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat itu pun seharusnya pihak berwajib itu lebih tegas kan. Bener sekali. Sakit banget sikat. Oke, seperti itu ya. Semoga saja kasus ini benar-benar tuntas dan memberikan pelajaran bagi kita semua. Ayolah, daripada seperti itu kita disambut oleh batu, parang, kayu dan sebagainya, lebih baik seperti dulu IKSP Ikra Sakti, nyambutnya dengan salam penghormatan dan sebagainya, aman loh. Kalau misalkan semua perguruan atau itu organisasi silat memberikan saling tenggang rasa, toleransinya seperti itu, aman, kita jalan bisa kok. Iya benar.
Dan satu lagi kayaknya ya bukannya kita itu merasa paling tersakiti atau kan bener. viral itu merasa Iya, bener. tersakiti. Enggak toh. Ya enggak lah. Meskipun kasus lain, kejadian lain, ya kita turut berbela-sungkawa juga. Benar. Bukan semena-mena anggotanya kena terus merasa paling tersakiti. Enggak, itu manusia macam apa kan kayak gitu. Mungkin warga Singdavan. Enggak, kalau masih ada sih kemanusiaan kayaknya enggak seperti itu. Iya, benar sekali. Mungkin jadi catatan tadi yang konten-konten hoax atau akun-akun abal-abal. Benar sekali. Itu yang bikin rusuh sebenarnya ya. Oke, cukup atau ada lagi disampaikan nih terkait insiden di Karanggeneng? Sudah cukup ya. Oke, mungkin kalau informasi selanjutnya akan bisa dibahas lagi perkembangannya seperti apa. Dan yang terpenting semoga permasalahan ini segera selesai dan tidak menjadi permasalahan-permasalahan tahunan ataupun permasalahan yang akan terjadi tiap tahunnya gitu ya. Oke, seperti itu ya dulur-dulur. Mungkin cukup itu dulu yang bisa kami bahas pada video kali ini, dan terima kasih kepada Kang Cerot yang sudah berkenan menemani Kang Arman sampai jam berapa ini? Udah malam ini sebenarnya, jam 11 atau jam 12 malam ini. Tadi itu saya ngopi itu langsung diambil itu. Sekali beliau. Ini juga gabut. Efek gabut. Tapi gabut yang seperti ini bagus. Daripada gak ngapa-ngapain buat video lah, gabut. Daripada gabut terus ngadang orang mukulin kan, aduh. Itu dia gak bagus. Oke dulur-dulur semua, terima kasih karena telah menonton video pada kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada dulur-dulur semua yang telah menonton video pada kali ini, dan jangan lupa tetap terus stay di Arpan Channel dan tonton video-video selanjutnya tetap di Arpan Channel. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.